Assalamualaikum anak-anak ibu, semangat pagi. Bertemu kembali di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran ketiga dan keempat. Ayo simak videonya sampai selesai ya. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Anak-anak, ayo kita baca teks pidato berikut, kemudian lakukanlah perintah dari teks yang ada di bawahnya. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati. Tidak terasa, sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan, justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Dari teks pidato tersebut, tentukanlah bagian pembuka, inti, dan penutup. Berilah tanda di bagian tersebut dengan pensil. Berikut ini bagian dari pidato, ada pembuka, inti, dan penutupnya. Dari teks pidato tersebut, apa yang bisa kita ketahui tentang koperasi anak-anak? Modal utama koperasi adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Kemudian, tujuan utama koperasi tidak mengejar keuntungan pribadi, tetapi mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi. Dan keputusan koperasi diambil berdasarkan musyawarah. Pertanyaan kedua, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi yaitu persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar kiri merupakan kampus Nanyang Technology University di Singapura. Gambar sebelah kanan merupakan kampus Universitas Indonesia di Depok. Banyak mahasiswa Nanyang Technology University berasal dari Indonesia. Sebaliknya, banyak juga mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Nah, anak-anak Ibu, bentuk-bentuk kerjasama apa saja dalam bidang pendidikan di ASEAN ya? Berikut ini posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Silahkan dibaca ya nak.
Saat memimpin, terkadang kita banyak menemui perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Anak-anak, ayo kita baca cerita berikut. Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga. Aku tahu, bersabarlah, semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5, pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Nah, anak-anak, identifikasilah penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada cerita tersebut dalam bentuk tabel seperti ini. Nilai-nilai Pancasila yang ada pada cerita Deda dan 5 butir kentang. Yang pertama, peristiwa dalam cerita "Aku tahu, bersabarlah". Nilai-nilai Pancasila yang sesuai yaitu sila pertama. Peristiwa yang kedua, sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak. Nilai Pancasila sila ketiga. Deda kasihan melihat si pengemis. Sila kedua, Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya, termasuk pengamalan nilai sila keempat. Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Nilai-nilai Pancasilanya sila kelima. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Nilai Pancasila yaitu yang sesuai sila kedua dan sila kelima. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.